Berikutnya adalah pertanyaan A2. Saat suatu gelombang merambat pada medium tertentu dengan laju rambat V, maka elemen medium akan berosilasi di sekitar kedudukan setimbangnya. Laju maksimum dari gerak elemen medium tersebut adalah Vmax. Bila amplitudo gelombang bertambah menjadi 2 kali semula, maka A. Nilai V akan meningkat 2 kali, tetapi nilai Vmax tidak berubah. B. Nilai V tidak berubah, tetapi nilai Vmax meningkat 2 kali. C. Nilai V dan nilai Vmax tidak berubah. D. Nilai V dan Vmax akan meningkat 2 kali. Baik, ada dua jenis kecepatan yang adik-adik perlu perhatikan ketika gelombang mekanik itu merambat melalui sebuah medium. Pertama, ada besaran yang kita kenal sebagai cepat rambat. Nah, cepat rambat ini, misal kita kasih simbol V seperti yang di soal, itu dia bergantung pada akar dari sifat elastik bahan dibagi dengan sifat inersia bahan. Sebagai contoh, misal contoh gelombang pada tali. Ini adalah jenis gelombang transversal. Nah, cepat rambat gelombang itu diberikan oleh akar gaya tegangan tali dibagi rapat massa. Jadi, sifat elastik bahan digambarkan oleh tegangan tali yang bekerja di bahan tersebut. Sementara sifat inersia bahan itu digambarkan oleh massa persatuan panjangnya. Contoh lain misal, ini contoh pertama, contoh kedua misalnya gelombang bunyi. Gelombang bunyi di udara, di air, atau di medium padat, itu dia adalah contoh gelombang longitudinal dan cepat rambatnya diberikan oleh akar modulus bulk dibagi densitas. Nah, modulus bulk ini menggambarkan kemampuan dari bahan untuk mengalami perubahan volume, terkompresi maupun terekspansi bila adik-adik berikan perbedaan tekanan. Jadi B ini atau modulus bulk dia menggambarkan sifat elastik bahan, ketahanan benda tersebut untuk dibuat terdeformasi. Kalau untuk gelombang yang merambat di udara berarti kemampuan udara untuk mengalami kompresi maupun ekspansi. Kemudian dibagi dengan rho. Rho adalah massa persatuan volume. Jadi dia menggambarkan sifat inersia bahan. Ini contoh. Maksud dari V adalah akar perbandingan antara sifat elastik bahan dan sifat inersia bahan. Nah, kemudian istilah kedua yang harus adik-adik ingat itu adalah kecepatan osilasi. Jadi ketika gelombang merambat melalui sebuah medium, maka setiap bagian dari medium tersebut itu akan mengalami gerak osilasi. Oke. Nah, kecepatan osilasi ini seperti apa? Kalau adik-adik ingat apa yang terjadi pada tiap bagian bahan ketika gelombang melalui bahan tersebut, maka tiap elemen bahan akan mengalami osilasi sehingga tiap elemen dari bahan tersebut itu mengalami simpangan. Nah, simpangan ini kita kasih nama S sebagai fungsi posisi dan waktu, misal satu dimensi saja pada arah X, itu adalah amplitudo osilasinya dikali cos atau sin, silakan adik-adik pilih, Kx min omega T. Dengan K ini adalah 2pi per lambda, omega adalah 2pf. Lambda adalah panjang gelombang, f adalah frekuensi. Nah,
V osilasi itu adalah turunan pertama dari simpangan terhadap waktu. Jadi kecepatan tiap elemen ketika bergerak bolak-balik. Nah, ini sama dengan negatif omega kali amplitudo sin kx min omega t. Nah, jadi lihat kecepatan osilasi maksimum itu diberikan oleh omega sm. Jadi kecepatan osilasi maksimum itu bergantung pada amplitudo. Nah, setelah kita ketahui dua informasi ini, dua jenis kecepatan ini, coba kita selidiki tiap kalimat ini. Nilai V itu adalah laju rambat, akan meningkat 2 kali bila amplitudo gelombang bertambah menjadi 2 kali semula. Jelas tidak, karena cepat rambat tidak bergantung pada amplitudo. Nah, maka pernyataan A salah. Kemudian B, nilai V tidak berubah, oke. Tetapi nilai Vmax meningkat 2 kali. Nah, ini benar yang B. Kemudian C, nilai V dan nilai X dan nilai Vmax tidak berubah. Jelas Vmax akan berubah karena Vmax bergantung pada amplitudo. Jadi C salah. Kemudian D, nilai V dan Vmax akan meningkat 2 kali. Nah, ini salah karena V tidak bergantung pada amplitudo. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita tulis jawaban yang benar adalah B.